Jumpa lagi dengan Tarot Bu Hani dari kanal Hani Ekanu. Tema kita adalah orang ketiga bikin kerugian parah. Kartu pertama kita mendapatkan 3 piala. Di sini terlihat ada gambar orang yang sedang berpesta pora. Ini menggambarkan bahwa di antara teman-teman dia, mungkin dari grupnya, temannya, keluarganya, mungkin komunitasnya, ada orang ketiga yang mengincar dia. Dia adalah orang yang kamu cintai. Orang ketiga ini ada dalam lingkaran pertemanan atau grup tersebut. Orang ketiga ini ingin menggoda dia, ingin mendekati dia, dan digunakanlah waktu sebaik-baiknya dari orang ketiga ini. Kartu kedua kita mendapatkan 7 pedang. Kartu ini menggambarkan orang ketiga ini adalah orang yang licik dan jahat, padahal dia tahu dan sadar orang yang kamu cintai ini tidak mencintai dia. Dia seperti menganggap hanya partner bisnis, relasi bisnis, tidak lebih. Ketika si dia butuh modal, orang ketiga ini menyiapkannya, menawarkan modal. Disinilah orang ketiga ini mempunyai wewenang untuk mengelola bisnis atau keuangan si dia orang yang kamu cintai. Si orang ketiga ini sangat menginginkan dia, sehingga termasuk juga aset-aset perusahaan, dan yang paling penting adalah menguasai gerak si dia. Dan orang ketiga ini mepet terus, bergerak terus untuk mendekati orang yang kamu cintai ini. Orang ketiga ini sneaky atau licik. Kita ambil kartu berikutnya. Kita mendapatkan 5 pedang. Dengan 5 pedang ini tampak sekali ya parahnya kelicikan dari orang ketiga ini. Ini terlihat sekali. Orang ketiga semakin pede, semakin percaya diri untuk menguasai si dia, karena keluarga orang ini mendukung orang ketiga itu, dan orang ketiga itu maunya menguasai dia, ingin dinikahi, dan juga menguasai semua aset serta keuangannya, karena itu tujuan orang ketiga ini. Dan beruntungnya dia, orang ini didukung oleh keluarganya dan juga mencari dukungan dari sihir hitam. Sihir hitam untuk menaklukkan dia. Sungguh-sungguh orang ini licik sekali. Kartu berikutnya. Kita mendapatkan kartu setan. Ini puncak dari cara-cara orang ketiga itu, karena orang ketiga ini semakin merangsek maju tanpa ragu-ragu, tanpa rasa malu. Dia mendapatkan 2 dukungan tadi ya, dari sihir, black magic, dan keluarganya. Dia semakin merajalela. Dia ingin orang yang mencintaimu ini menikahinya. Dan padahal orang ketiga ini hanya menganggapnya relasi bisnis. Orang yang kamu cintai ini menabung, hemat-hemat. Dia ingin segera menikahimu, memboyong kamu ke rumahnya, ke keluarganya, dan menunjukkannya kepada publik bahwa inilah, kamulah orang cinta sejatinya. Tetapi kekuatan sihir hitam, kekuatan setan dari orang ketiga itu selalu menghalanginya,
karena orang ketiga itu betul-betul orang yang jahat seperti Dajjal. Kartu berikutnya kita mendapatkan kartu kematian. Apa ini kartu kematian? Kartu ini mengatakan sampai di sini bisnis yang dia kelola ini stuck, seperti berhenti dan akhirnya runtuh. Ini membuat terkejut orang yang kamu cintai. Bagaimana bisnis yang sudah bertahun-tahun akhirnya jatuh runtuh di tangan orang ketiga ini. Dia baru menyadari selama ini dia percaya pada orang ketiga dan keluarganya. Dan keadaan ini menjadi chaos, menjadikan sesuatu yang luar biasa buruk, karena orang yang kamu cintai ini baru menyadari betapa liciknya orang ketiga ini. Dia telah menjerat, dia telah merusak keuangan agar orang ini, orang yang kamu cintai ini mau menikah dengan orang ketiga. Kartu berikutnya, kita mendapatkan kartu 10 pedang. Dengan kartu ini 10 pedang yang tertancap ini mengatakan selesai, dan segala dosa dan perilaku Dajjal itu telah dipraktekkan ya oleh orang ketiga ini. Perilakunya persis setan, semuanya selesai, dan orang yang kamu cintai ini tidak lagi percaya dengan orang ketiga. Sungguh menyakitkan tingkah lakunya, maka dia pun pergi menjauh, mengusir orang ketiga, dan dia ingin bersiap-siap untuk datang kepadamu. Tetapi dia tidak percaya diri, dia tidak pede, dia merenung dan ingin memperbaiki diri lebih dahulu, ingin memantaskan diri lebih dahulu, yang terutama ingin memperbaiki keuangannya. Sampai di sini dulu. Salam